Oh cantik juga ya ulan cak ini. Nggak nyangko. Cantik juga. Nah ada Kak Wanto. Wow, hari Cantik dah hari ini. cantik. Cantik Hari ya? ini beda nih ya. Kenapa lah? Ya ampun. Apa bedanya? Beda pokoknya hari ini Wulan pakai kodong. Nak kemana ini? Kenapa pakai kodong? Kan kita kan hari ini nak ke Kampung Arab, kawan Al Oh Munawar. iya, kita nak kampung Arab. Iya, jadi ya biar Cak Alim lah Wulan cantik loh. Cantik, apalagi eh. bajunya merah. Aduh merona. Ngajak kates mate. Kates oren bakso. Ada. Nah, tapi kita memang nak kesana hari ini. Jalan di situ yuk. Bukannya kita udah janjian kemarin, iya, Cak Mano. tempat wisata Al Munawar. Iya, jadi tempat wisata ini katanya sih tempat religi. Jadi makanya Cak kudung-kudung Cak ini kan. Oh, selain kita wisata bisa juga belajar agama di situ. Katanya. Cak Mano langsung baik kita ke situ. Payo. Nah, tapi kita sapa dulu Mang Cek Bice yang Iya di rumah. bener. Nah, Mang Cek Bice masih sama Wanto, wong paling belaga sepelembang anget Dan saya Ulan Effendi. di acara Ado gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, Mang Cek Bice Ado gawe, Ha? kita hari ini nak ke Kampung Al Munawar. Tepatnya di 13 Ulu. Kita jingok di sana tuh ada apa baik sih keunikan yang ada di wisata Al Munawar ini. Pokoknya ikuti terus kita iwak sepat iwak gabus. Oh iya benar. Masih lemak iwak lili. Makin cepat makin bagus, jangan Jangan kita kita betil. betil. Pokoknya ikuti terus Wanto sama Wulan Di di Ado gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Yuk, Ayo. capcus. Halo kita galo, jumpa lagi di acara Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Hari ini saya dan Kak Wanto pergi mengunjungi suatu tempat yang bersejarah, namun juga kental dengan nuansa religinya, yaitu Kampung Al Munawar atau yang lebih akrab disebut Kampung Arab. Karena di kampung ini terdapat berbagai keturunan Arab, diantaranya ada keturunan Asegaf, Al-Habsyi, Al-Kaf, Hasni, dan Syahab. Kampung ini terkenal juga dengan lorong-lorongnya yang cantik dan tua. Jendela dan pintunya berukuran besar yang juga masih mengandalkan arsitekturnya yang khas dan unik. Wow, bagus nih ya tempat ini ya. Apalagi di depan tuh tadi memang tempat wisata nih ya. Iya, Aduh, terus ada rumah-rumah juga ya. Rumah juga. Rumah khas ya itu kali ya. Ada spot-spot fotonya juga. Pokoknya kalau orang Palembang memang harus datang ke sini deh. Ngapa lah? Yo, olehnya memang tempat wisata, selain tempat wisata, di sini juga pacak jadi wisata religi. Pacak wisata religi juga ya. Terus juga lokasinya deket ya dengan BKB ya. Iya. Jadi pacak naik ketek kali ya. Kalau misalnya dari BKB yo naik ketek. Atau kalau Wulan bisa berenang dari BKB ke sini. Belum nyampe sini lah mati tengah jalan. Kehabisan napas. Nah, Cak Mano cuman Kak Wanto nih bingung ya tentang sejarah Al Munawar ini. Sejarah Kampung Al Munawar ini. Samu, aku juga belum tahu, aku baru inilah aku kesini. Iya. Cak Mano kalau kita nanya sama wong pinter yang ada di sini, Biar tahu ya. biar tahu. Jadi kita semakin tahu tentang sejarah wisata yang di sini. Ya biar pinter pula lah dikit. Oh. Nah, Mang Cek Bice ada gawe, pokoknya ikuti terus kita di Ado gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Langsung deh. Ayo. Ayo, cus. Nyari. Ya. Nah, agar kita tahu lebih banyak lagi, gimana kalau sekarang kita tanya-tanya yuk? Nah, Mang Cek Bice ada gawe. Sekarang di sebelah Wanto sama Wulan ini ada Bapak Ahmad Al-Musawa dan Bapak RT-nya Bapak Ahmad Syekh. Nah, ini selaku pengurus dari Kampung Al Munawar ini. Ya. Pak, kita mau nanya-nanya seputar Kampung Al Munawar, Pak. Ngapa sih nama kampung ini Kampung Al Munawar? Kampung kita ini kenapa jadi nama Al Munawar? Karena pendiri daripada kampung ini adalah marga Al Munawar. Namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Munawar. Jadi nama beliau lah yang dijadikan nama kampung. Ya, nama marganya. Oh, nama marganya. Jadi Pak sebenarnya di kampung ini ada apa lah Pak? Kampung ini ada 8 bangunan bersejarah. Ada 8 bangunan bersejarah. Ya, dari abad 17. Tahun 1700 sekian lah.
Berarti rumah itu nggak bertambah Pak ya? Atau memang hanya 8 gitu aja Pak? Rumahnya bertambah. Yang bersejarah yang dimasukkan dalam cagar kebudayaan. Cagar budaya, 8 rumah. 8 rumah itu. Di antaranya ada rumah tinggi, namanya kan di lapangan. Ada rumah darat. Kalau rumah tinggi tadi namanya rumah Limas Gudang. Itu rumah tinggi. Ada rumah darat namanya Limas Kijing. Itu Melayu asli. Kalau Limas Kijing. Ada rumah batu, bangunan arsitektur Hindia Belanda. Ada rumah kembar. Rumah kembarnya itu ada 2 gitu kan, kembar darat kita, karena posisinya agak di tengah daratan. Jadi kita namain rumah darat. Itu bangunannya dari Eropa juga, arsitekturnya. Ada rumah tengah, rumah kaca. Ya, karena struktur di lantai 2 itu kaca apa tuh namanya, kaca lama itu kan, kaca warna itu. Ada rumah laut 2 lagi, rumah kembar laut. Gitu. Untuk rumah sejarah itu Pak di tempat tinggali oleh orang nggak Pak? Atau cuma untuk wisata? Rumah 8 yang ada di sini seluruhnya di tempat tinggalin. Tempat tinggali jadi nggak kosong ya Pak ya? Nggak kosong. Dan yang pastinya dari keturunan Habib tadi ya. Iya. Dari keluarga Habib. Dari anak cucu mantu Habib Abdurrahman Al-Munawwar. Berarti Bapak dari keturunan Habib juga? Kalau saya sendiri keturunan ke-6. Keturunan Habib ke-6. Abdurrahman. Kalau Pak RT? 7. Ketujuh. Oh, berarti di sini dari Kampung Al-Munawwar ini semuanya keluarga. Satu Keluarga besar. Keluarga besar. Tidak lemah, tidak payah-payah lagi ngumpul. Iya. Sudah ngumpul tiap hari. Sudah sekali atau 2 kali ke sini banyak anak-anak muda berfoto, jadi tempat wisata religi juga. Wisata religi Sudah yang sejak bisa kapan jadi tempat wisata, Pak? Launchingnya tahun 2016. 2016. Start dari situ, mulai tahap pembangunannya 2015 sudah dikaji, langsung kita musyawarahkan sama masyarakat sini, ACC, langsung mulai tahap pembangunan, langsung launching di 2016 awal. Launching di 2016 awal sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan juga banyak nih perubahan-perubahan di sini kalau yang Mantok lihat. Yang Cak Dermaga ini baru ini Caknya. Dermaga baru, Dermaga 2019 tadi lah. Nah kalau Pak RT dewe Pak, di sini kan sebagai RT Pak, ada berapa warga sih di sini? 70 kakak. Kalau untuk jiwanya lebih kurang 1.400 jiwa. 1.400 jiwa. Wow. Di Al-Munawwar juga ya Pak? Dan itu masih keluarga semua. Banyak keluarga besar Banyak. Kita dari Habib Abdurrahman sendiri pecah ke bawah itu keturunan bukan hanya di Palembang. Jadi nyebar juga Pak ya? Nyebar juga ke Pulau Jawa, bahkan ke luar negeri ada juga. Kalau Habib Abdurrahman tuh dulunya pedagang dari Arab atau gimana? Atau Cak Mano? Oke, Habib Abdurrahman itu sendiri datang bersama ayahnya. Tujuannya? Tujuannya dakwah dan dagang. Oh, jadi tujuannya berdakwah dan berdagang Berdagang ke Palembang. ke Palembang. Karena keuletannya, ke masyarakatnya, ke sosialisasinya bagus, gitu kan. Dipantau sama Kesultanan, dipanggil Kesultanan, akhirnya diangkat sebagai mufti kalau zaman itu. Kalau sekarang istilahnya temenggung di Kesultanan itu Di sendiri. Kesultanan Sriwijaya, yaitu kerajaan. Iya, Sultan Mahmud ya. Diangkat sebagai temenggung. Pak, di depan itu kan ada kayak peraturan itu Pak ya? Iya. Selain peraturan itu ada peraturan lain lagi nggak? Ada peraturan yang kita baca, Iya. ada yang tidak boleh pakai celana pendek, Iya. tidak boleh, pokoknya ada peraturan yang apa Yang lagi? khusus lah. Yang ya. khusus lah. Kira-kira ada peraturan yang lain tidak Pak? Kalau yang sudah berjalan sampai saat ini, cara pakaian gitu kan, terutama yang cewek harus ya secara Islami lah kan, harus tertutup lah begitu, nggak boleh terbuka gitu kan. Yang cowok juga pakai celana panjang itu sudah minimal gitu. Karena di sini juga selain tempat wisata juga sebagai tempat belajar agama Pak Tempat belajar agama. Tempat belajar agama juga, terus tuh di sini juga wisata religi juga.
Yang Wanto lihat di sini ada kayak majelis taklim Pak ya? Ada. Itu dibuka untuk umum atau? Dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Untuk belajar agama. Untuk belajar agama. Kita ada 2 malam di sini, malam Senin sama malam Rebu di musola. Kalau di malam Senin di rumah tinggi tadi. Rumah tinggi itu hari Senin sore, bukan malam Senin. Hari Senin sore. Hari Senin sore. Hari Senin sore. Kalau untuk Pak RT sendiri Pak, bagaimana biar warga masyarakatnya itu taat dengan peraturan yang disediakan? Kalau untuk warga mungkin bisa dikoordinasi lah. Karena memang masih satu keluarga ya Pak? Iya, masih lemah. Jangan sekitar pikiran. Warga di sini kan masih keluarga Pak. Kalau misalnya ada orang luar mau tinggal di sini gimana Pak? Untuk tinggal menetap Iya. nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Berarti ini memang keluarga besar nih, keturunan dari Habib Kecuali itu. kalau misalnya udah nikah dengan orang lain gitu ya. Ya, jadi bagian keluarga. Bisa Kan kalau udah nikah tuh. bulan nikah sama wong sini kan di sini. Iya, bisa seperti itu. Sayang kita sudah nikah, caknya Kak Wanto deh. Jadi di sini nih memang semuanya adalah keluarga besar. Tapi masih keturunan dari Habib Abdurrahman itu. Anak, cucu, mantu. Berarti keturunan Arab dan juga campuran wong Palembang. Iya. Arab Lembang dah. Arab Palembang. Ya semuanya kan dari keturunan gitu kan. Yang nenek moyangnya hijrah ke Indonesia, terutama ke Palembang, punya anak ya tuh kawin sama ini. Orang Palembang. Nah, pasti secara biologis kita tetap mengutamakan dari keturunan, gitu. Bukan hanya keturunan dari Tuan Munawar, ada bin Syahab, ada Habsyi, gitu loh. Asal semuanya bersih. Nah di sini kan ini Pak jadi tempat wisata tuh. Nah kira-kira berapa sih untuk masuk ke sini tarifnya Pak? Tarif kemarin 5.000. 5.000, hanya 5.000 rupiah.